Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang aliran fluida dalam pipa. Perkenalkan, di kelompok kami ada saya Ahmad Musni Rifki, lalu ada Arendrian Kurnia Raharjo, Ferlianto Dwi Arrohman, Dewandria Putra Mahardika, Ferry Hilsa Mustafa, dan Firmansyah Nurmuklis. Untuk materi selanjutnya bisa disampaikan oleh teman saya Dewandria Putra Mahardika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dewandria Putra Mahardika dari kelas 2A TOE dengan absen 10 akan mempresentasikan distribusi kecepatan aliran dan angka Reynolds. Distribusi kecepatan aliran memiliki dua aliran, yaitu aliran laminar dan aliran turbulen. Aliran laminar adalah aliran fluida tanpa arus turbulen. Partikel fluida mengalir atau bergerak dengan bentuk garis lurus dan sejajar. Dan arus turbulen adalah massa air yang bergerak ke atas ke bawah dan secara lateral berhubungan dengan arah arus yang memindahkan massa dan momentum. Dengan gerakan tidak beraturan seperti itu, massa atau gumpalan fluida akan mempunyai percepatan menyimpang yang hanya sedikit presentasinya dari kecepatan rata-rata. Untuk gambar dari distribusi kecepatan aliran, yaitu kecepatan laminar, aliran laminar, dan aliran turbulen. Untuk aliran laminar bisa dilihat sebelah kiri, dan untuk aliran turbulen ada sebelah kanan. Di bawahnya juga ada aliran turbulen yang bisa dilihat gambarnya, turbulen yang atas dan laminar yang bawah. Beralih ke subbab selanjutnya, yaitu bilangan Reynolds, merupakan salah satu bilangan tak berdimensi yang penting dalam mekanika fluida dan digunakan seperti halnya dengan bilangan tak berdimensi lain untuk membiarkan kriteria untuk menentukan dynamic similitude. Rumus angka Reynolds atau bilangan Reynolds seperti slide yang ada di sini. Kecepatan aliran V, diameter tube D, dan viskositas kinematis, dan hubungan parameter tersebut menghasilkan suatu besaran tak berdimensi yang dikenal dengan angka Reynolds, yang disebutkan dengan RE. Untuk rumusnya sendiri, RE sama dengan D kali V per viskositas kinematis, atau Rho kali D kali V per mu, berdasarkan angka Reynolds yang dapat dibedakan pola aliran dalam pipa silindris, yaitu ada 3 sebenarnya. Yang satu agak terpotong, yaitu aliran laminar. Nilai RE kurang dari 2000, dan aliran transisi RE-nya lebih dari 2000, kurang dari 4000, dan satu lagi yang tidak cukup masuk di layar adalah nilai aliran turbulen dengan RE lebih dari 4000. Di sini saya menambahkan contoh soal, yaitu bilangan Reynolds merupakan parameter yang penting dalam ilmu mekanika fluida. Dengan memakai sistem FLT dan MLT sebagai dimensi dasar, buktikan bahwa bilangan Reynolds tak berdimensi, dan hitunglah besarnya RE untuk air pada suhu 70 derajat Celcius yang mengalir dengan kecepatan 2 meter per sekon melalui pipa berdiameter 2 inch. Pembahasan untuk sistem FLT dan MLT dapat dilihat di slide. Untuk sistem FLT dan MLT menggunakan rumus yang sama, yaitu RE sama dengan Rho kali D kali V per mu. Untuk FLT, FL pangkat min 4 T pangkat 2 kali L T pangkat min 1 per FL pangkat min 2 kali T sama dengan F pangkat 0, L pangkat 0, dan T pangkat 0. Untuk sistem MLT, ML pangkat min 3 kali L T pangkat min 1 per ML pangkat min 1 T pangkat min 1.
dan hasilnya M pangkat 0, L pangkat 0, dan T pangkat 0. Untuk penghitungan angka Reynolds-nya dapat diketahui bahwa kecepatannya 2 meter per sekon, diameternya 2 inch yang dijadikan meter menjadi 2 kali 2,54 kali 10 pangkat min 2 meter. Untuk suhu air 70 derajat memiliki mu dan rho sebagai berikut. Mu-nya sama dengan 4,042 kali 10 pangkat min 4 ns per m kuadrat. Dan rho sama dengan 977,8 kg per meter kubik. Untuk pembahasannya, dengan rumus RE sama dengan rho kali D kali V per mu sama dengan 977,8 kali 2 kali 2,54 kali 10 pangkat min 2 kali 2 per 4,042 kali 10 pangkat min 4 sama dengan 2,46 kali 10 pangkat 5. Ya, itu pembahasan dari subbab saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Brian Dodar Rahman. Saya akan menjelaskan materi tentang Mayer losses. Mayer losses atau kehilangan yang besar merupakan bentuk kehilangan yang diciptakan akibat gesekan dalam pipa. Eksperimen Reynolds selanjutnya menunjukkan cara menentukan head loss di dalam pipa, baik aliran laminar maupun turbulen. Metode ini ditunjukkan pada gambar 6.3 dan diperoleh hasil bahwa head loss atau HF dalam suatu panjang L akan bertambah jika aliran tersebut semakin besar. Untuk aliran laminar berlaku hubungan HF per L sama dengan V, sedangkan untuk aliran turbulen berlaku menjadi HF per L sama dengan V pangkat N. Hasil-hasil itu akan tampak jelas terlihat pada gambar 6.4 atau gambar di bawah ini. Untuk rugi-rugi gesekan aliran pada kondisi turbulen telah ditemukan oleh Darcy dan menyatakan bahwa rugi-rugi yang terjadi sebanding dengan V kuadrat. Dengan persamaan Darcy yang diungkap, gejala terjadinya head loss pada satu saluran fluida. Perhatikanlah aliran fluida pada gambar 6.5 di bawah ini yang melalui pipa berdiameter D dengan panjang L dan tegangan viskos di dinding adalah D, maka keseimbangan gaya-gaya dalam fluida antara bagian 1 dan 2 sebagai berikut. P1 kali Pi per 4 kali D kuadrat dikurangi P2 kali Pi per 4 kali D kuadrat sama dengan T kali Pi kali DL. Maka head loss akibat gesekan tersebut menjadi HF sama dengan P1 kurangi P2 per rho kali G sama dengan 4D kali L per rho kali G kali D. Untuk koefisien gesek tak berdimensi F didefinisikan menjadi F setengah D per setengah rho kali V kuadrat, di mana V adalah kecepatan rata-rata dalam pipa sehingga dengan substitusi burst 6.4 ke burst 6.3 diperoleh menjadi HF sama dengan 4 buka kurung setengah rho kali V kuadrat kali F tutup kurung kali L per rho kali G kali D menjadi HF 4F sama dengan 4F kali L kali V kuadrat per 2G kali D. Untuk rumus dari head loss Mayer sendiri, yakni HF sama dengan F L kali V kuadrat per D kuadrat kali G, dengan keterangan yakni HF yaitu head loss mayor, F yakni koefisien gesek, L yakni panjang pipa, D yakni diameter dalam pipa, V yakni kecepatan aliran dalam pipa, dan G yakni percepatan gravitasi. Sekian, terima kasih. Untuk materi selanjutnya, saya ingin menjelaskan tentang minor losses. Minor losses adalah energi yang hilang dari fluida disebabkan oleh perubahan bentuk lokal dari saluran, seperti perubahan luas penampang, katup, belokan, dan orifice. Minor losses terjadi karena aliran yang mengalir melewati bentuk lokal dari saluran mengalami perubahan kecepatan, arah atau besarnya maupun keduanya. Berikut merupakan rumus minor losses, yaitu HM sama dengan KL V kuadrat per 2G. Untuk keterangannya, HM adalah minor losses dengan satuan meter,
Km adalah koefisien kerugian head minor losses. V adalah kecepatan fluida dengan satuan meter per sekon, dan G adalah percepatan gravitasi meter per sekon. Untuk materi selanjutnya bisa disampaikan teman saya Ferry Hilsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ferry Hilsa Mustafa dari kelompok 2 absen 11. Di sini saya akan menjelaskan tentang aliran laminar dalam pipa. Pada subbab ini saya akan menguraikan tentang aliran laminar dalam pipa yang dijelaskan oleh gambar berikut. Gambar berikut menunjukkan distribusi kecepatan aliran pipa berjari-jari R dengan panjang L. Pada saat jari-jari bertambah dari Y ke Y plus DY, kecepatan aliran berkurang sebanyak dV, sehingga laju strain viskos sama dengan min dV per dy. Tahanan pada viskos suatu silinder berjari-jari Y dan panjang L adalah sebagai berikut. Diketahui 2P kali YL kali T sama dengan 2Pi kali YL kali min mu dV per dy. Next. Pada tataran ini sama dengan selisih gaya-gaya di kedua ujung silinder. Berarti untuk min 2pi kali YL mu dV per dy sama dengan rho G kali H F kali P Y kuadrat sama dengan rho G kali IL pi Y kuadrat, dimana dV per dy sama dengan rho G kali I per 2 mu kali Y. V sama dengan rho G kali I per 4 mu Y kuadrat plus C. Untuk V sama dengan 0, pada Y sama dengan R, maka 0 sama dengan min rho G kali I per 4 mu R kuadrat plus C. Sehingga di sini V sama dengan rho G kali I per 4 mu dikali dalam kurung R kuadrat min Y kuadrat. Next. Pada persamaan di atas menunjukkan bahwa distribusi kecepatan dalam aliran laminar adalah parabolis. Jika V merupakan kecepatan rata-rata, maka laju aliran diberikan persamaan seperti berikut. Q sama dengan V kali pi R kuadrat sama dengan sigma F0 rho G kali I per 4 mu dalam kurung kali dalam kurung R kuadrat min Y kuadrat 2 pi Y dy. V kali pi R kuadrat sama dengan pi rho G kali I per 2 mu sigma F0 kali Y R kuadrat min Y pangkat 3 dy. V kali pi R kuadrat sama dengan pi rho G kali IR pangkat 4 per 8 mu. Next. Untuk persamaan tadi disebut persamaan Poiseuille. Dari persamaan berikut diperoleh V sama dengan rho G kali IR kuadrat per 8 mu sama dengan rho G kali I D kuadrat per 32 mu. Persamaan berikut juga dapat ditulis seperti I sama dengan 32 mu V per rho G D kuadrat, sehingga HF sama dengan IL sama dengan 32 mu LV per rho G D kuadrat. HF sama dengan 32 LV kuadrat per G kali D kali dalam kurung P rho VD per mu. Karena R sama dengan
rho VD per mu, maka persamaan berikut menjadi HF sama dengan 32 LV kuadrat per G kali D. Dengan membandingkan kedua persamaan berikut, maka 32 LV kuadrat per G kali D sama dengan 4F LV kuadrat per 2G kali D. Maka diperoleh di sini nilai F untuk aliran laminar adalah F sama dengan 16 per RE. Next. Untuk aliran turbulen dalam pipa disampaikan teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan aliran turbulen dalam pipa. Apa itu aliran turbulen dalam pipa? Aliran turbulen adalah gerakan fluida yang ditandai dengan perubahan kekebalan dalam tekanan dan kecepatan aliran. Hal ini dibedakan dengan aliran laminar yang terjadi ketika fluida mengalir dalam lapisan paralel tanpa gangguan di antara lapisan-lapisan itu. Pengertian aliran turbulen. Aliran turbulen adalah kecepatan aliran yang relatif besar dan menghasilkan aliran yang tidak laminar melainkan kompleks. Lintasan gerak partikel saling tidak teratur antara satu dengan yang lain, sehingga didapatkan ciri dari aliran turbulen, yaitu tidak ada keteraturan dalam lintasan fluidanya, aliran banyak bercampur, kecepatan fluida tinggi, panjang skala aliran besar, dan viskositasnya rendah. Karakteristik aliran turbulen ditunjukkan oleh terbentuknya pusaran-pusaran dalam aliran yang menghasilkan campuran terus-menerus antar partikel campuran di seluruh penampang aliran. Berikut adalah aliran turbulen. Bisa dilihat di gambar, yaitu pada dinding pipa terdapat pusaran aliran seperti gambar berikut ini. Rumus untuk menghasilkan aliran apakah turbulen atau laminar, terdapat satu angka tidak bersatuan yang disebut angka Reynolds number. Angka ini dihitung dengan persamaan sebagai berikut. Re sama dengan 4V R per E, di mana RE angka Reynolds, V kecepatan rata-rata, R jari-jari hidrolik, E viskositas kinematik. Untuk aliran terbuka dalam pipa yang licin diperoleh persamaan empiris sebagai berikut. Substitusi harga ini di dalam rumus Dreyse akan memberikan hubungan F sama dengan V 1,7, namun biasanya didekati dengan persamaan HF sama dengan V2 dengan asumsi di bawah F dianggap konstan. Untuk pipa kasar, tekstur permukaan mempengaruhi harga F dan sebagai acuan dipergunakanlah diagram Modi yang menyatakan relasi antara harga-harga F dan Re untuk berbagai faktor kekasaran. Rumusnya adalah F sama dengan 0,079 per Re per 1/1/4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firmansyah Nur Muklis dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang daya aliran dalam pipa. Head sebenarnya menyertakan energi persatuan berat. Oleh karena daya yang tersedia untuk laju aliran dengan head dapat dinyatakan dengan persamaan P sama dengan rho kali G kali Q kali H sama dengan rho kali G kali AV kali H. Rugi-rugi yang cukup berarti dalam transmisi melalui pipa ini adalah akibat gesekan. Jadi untuk rugi-rugi gesekan HF
daya yang ditransmisikan adalah P sama dengan rho kali G kali AV dalam kurung H min HF. Rumusnya adalah P sama dengan rho kali G kali Q kali H sama dengan rho kali G kali AV kali H. Rugi-rugi yang cukup berarti dalam transmisi melalui pipa ini adalah akibat gesekan. Jadi untuk rugi-rugi gesekan HF, daya yang ditransmisikan adalah P sama dengan rho kali G kali AV dalam kurung H min HF. Sedangkan efisiensi transmisi dinyatakan oleh eta sama dengan data yang ditransmisikan per daya yang tersedia. Eta sama dengan PG kali AV dalam kurung H min HF per PG kali AVH sama dengan 1 HF per H, dengan asumsi bahwa koefisiensi gesek F adalah konstan. HF sama dengan CV kuadrat di mana C 4 FL per 2 GD, sehingga persamaan daya menjadi P sama dengan rho kali G kali AV dalam kurung H min HF. P sama dengan rho kali G kali A VH min CV kubik. Untuk daya maksimum D per DV dalam kurung HV min CV kubik sama dengan 0. H min 3 CV kuadrat sama dengan 0 menjadi F sama dengan H per 3. Contoh soal, minyak dipompakan melalui pipa yang berdiameter 150 mm dan panjang 500 meter serta dikeluarkan pada ketinggian 20 meter di atas pompa. Minyak tersebut mempunyai density 850 kg per meter kubik dan viskositas 0,12 Newton detik per meter kuadrat. Jika semua rugi-rugi kecuali gesekan dengan pipa diabaikan, tentukanlah daya yang diperlukan untuk memompa. A. M sama dengan 25 kg per detik minyak. Pembahasannya adalah V sama dengan M per PA sama dengan 25 per 850 kali Pi kali 0,15 kuadrat sama dengan 1,662 meter per SS. RE sama dengan PVB per eta sama dengan PVB per mu sama dengan 850 dikali 1,6622 kali 0,15 per 0,12 sama dengan 1768. Itu merupakan aliran laminar RE kurang dari 2000. F sama dengan 16 per RE sama dengan 16 per 1768 sama dengan 0,00905. HF sama dengan 4 FLV kuadrat per 2 GD sama dengan 4 kali 0,00905 kali 500 dikali 1,662 kuadrat per 2 kali 9,81 kali 0,15 sama dengan 16,95 meter. Head yang harus diatasi adalah 16,95 ditambah 20 sama dengan 36,95. Daya yang diperlukan adalah P sama dengan M kali G kali H sama dengan 2 kali 9,81 kali 36,95 sama dengan 9070 watt menjadi 9,070 kilowatt. Sekian dari presentasi bab daya aliran dalam pipa. Terima kasih.